Halo Sobat CS, balik lagi sama admin di channel Cerita Seru. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Regress S-Class Adventurous Quest Life. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita gas ke videonya. Di part kali ini ditunjukkan sebuah berita yang mengabarkan bahwa seorang model dan petualang kelas S, Babazono Akira, telah ditangkap. Tentu publik seakan tidak percaya dengan berita itu, di mana mereka telah mengidolakan seorang kriminal selama ini. Babang Babazono telah tertangkap basah melakukan penyerangan di dungeon kelas E. Polisi menyatakan kalau Babang Babazono adalah pendiri klan pembunuh Blood Serpent, dan diketahui bahwa Babang Babazono adalah dalang di balik penyerangan petualang yang ada selama ini. Dan pencarian fakta kejahatan lainnya masih berlangsung hingga saat ini. Kemudian scene beralih ke kantor asosiasi. Mereka sedang sibuk dengan informasi penangkapan Babang Babazono. Lalu terlihat ada seseorang yang datang ke sana. Petugas yang biasa kita sebut saja sekarang Sekar ya guys, biar gampang. Mbak Sekar melihat orang yang datang berkata, itu dia orangnya. Itu adalah Mas Aki yang sekarang menjadi pusat perhatian publik. Mas Aki tanpa basa-basi langsung meminta bayaran biliknya. Mbak Sekar lalu membalas mengenai itu, karena masalahnya yang semakin besar. Sekarang sedang ada rapat mengenai bagaimana cara menanggapinya. Mas Aki lalu menanyakan, rapat apa maksudnya? Tapi ada seseorang yang berkata dari lantai 2. Mereka ini berlebihan sekali ya. Itu adalah Tobrut admin dan para sobat tentunya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Alis guys? Tentu Mas Aki terkejut. Kenapa Mbak Alis berada di sana? Lalu Mbak Alis berkata di sini terlalu beresiko untuk berbicara. Bagaimana kalau kamu naik ke sini? Mbak Alis lalu mengajak Mas Aki ke dalam sebuah ruangan dan disambut oleh penjaga yang membukakan pintu. Dan Mas Aki disambut oleh Mbak Eru dan juga orang-orang yang menatap tajam ke arah Mas Aki. Mbak Eru pun terlihat sangat senang dengan kedatangan Mas Aki. Lalu Mas Aki menanyakan, apa Mbak Eru dipanggil ke sana juga? Melihat keakraban di antara Mas Aki dan Mbak Eru membuat Mbak Alis senang. Wah, tahu-tahu kalian sudah akrab saja nih. Mas Aki langsung menjawab tidak sama sekali. Tentulah Mbak Eru langsung kaget saat itu. Lalu Mbak Alis mengusap kepala Mbak Eru dan dia berkata, Eru nampaknya kamu cukup kesulitan kali ini ya, tapi kamu sudah bekerja dengan sangat bagus. Tentu mendapat pujian dari masternya membuat pipi Mbak Eru memerah karena malu. Tapi beberapa saat kemudian para staf tiba-tiba saja berdiri dari tempat duduk mereka. Lalu pria berkacamata dan para stafnya meminta maaf pada Mas Aki. Kami meminta maaf secara resmi atas masalah yang terjadi saat ini, tolong maafkan kami. Tidak kusangka ada player killer yang menyelinap di dalam unit pembasmi. Kemudian Mbak Alis berkata, dia merupakan ahli tipu daya. Tapi, ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Pria berkacamata membenarkan perkataan dari Mbak Alis. Lalu pria berkacamata berkata pada Mas Aki. Kiyomi Aki, sudah hal yang wajar kamu mendapatkan kompensasi berupa uang. Tentu mendengar namanya membuat Mas Aki cukup kaget. Dan sebagai perlakuan khusus pihak asosiasi mempromosikan Mas Aki menjadi petualang kelas C. Menanggapi perkataan pria kacamata, Mas Aki berpikir. Belum lama ini aku baru saja dipromosikan ke kelas D, dan sekarang aku dipromosikan lagi ke kelas C. Sedangkan di sisi Mbak Eru, dia sangat terkejut. Mustahil, promosi secepat ini, dalam waktu yang sangat pendek, bukankah ini yang pertama kalinya? Namun terlihat ekspresi Mas Aki yang sangat datar. Tentulah Mbak Eru sangat kesal, paling enggak lebih bahagia dikit dong. Ucap dari Mbak Eru. Lalu dengan wajah serius pria kacamata berkata, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, untuk persetujuan, aku sudah memanggil 3 perwakilan. Dia adalah direktur kantor petualang, tapi kita belum dikasih tahu namanya. Kita set saja Pak Bambang. Dan petualang kelas S, Miyata Guki. Dan yang terakhir petualang kelas S, Takagi Alis. Mas Aki tentulah heran Mbak Alis, juga menjadi salah satu perwakilan. Tapi Mbak Alis malahan sibuk menyombongkan kehebatannya di depan Mas Aki sambil membusungkan titik-titiknya. Lah Mas Aki malah bengong melihat kelakuan Mbak Alis. Tapi tiba-tiba aja, terdengar sebuah pukulan yang menghancurkan meja di sana. Itu adalah kelakuan Guki yang terlihat sangat marah.
Entah apa alasannya dia melakukan semua itu. Dia berteriak, "Kita datang ke sini bukan untuk melakukan basa-basi." Melihat kengerian umum itu, Mbak Eru langsung ngumpet di belakang Mbak Alis. Sedangkan Mbak Alis dan Mas Aki masih terlihat tenang-tenang saja. Guki langsung merebut secara paksa tablet yang dipegang oleh petugas. Dia mengatakan, "Mereka bilang ada kelas rendah yang bisa mengalahkan petualang kelas S. Aku pikir orangnya seperti apa." Dia lalu menggeser layar di tablet itu. Dan muncul biodata milik Mas Aki. Sambil melanjutkan perkataannya. Ternyata dia ini cuman ada di level 11. Selain itu job tersembunyi, itu pasti hanya sebuah kebohongan. Dia kemudian mencengkram kerah baju Mas Aki. Lalu mengatakan dengan wajah garang versi Om, "Kau pasti juga ahli tipu daya sama seperti Babang Babazono. Cheat seperti apa yang kamu pakai?" Jawab dasar bocah. Mas Aki dengan tatapan mata tajam menyuruh Guki untuk melepaskan tangannya. Tapi Guki tidak gentar. Dia malah meminta Mas Aki untuk mencobanya dengan job tersembunyi yang dia miliki. Melihat keributan itu, pria kacamata mencoba untuk menghentikan mereka. Tapi dia dihentikan oleh Pak Bambang. Pak Bambang malahan meminta untuk membiarkan pertengkaran mereka. Tentu pria kacamata sedikit protes, tapi karena dia hanyalah sebuah serangga di depan Bayuan, dia pun hanya bisa pasrah dan membiarkan Mas Aki dan Guki adu mekanik. Bukan hanya pria kacamata saja, Mbak Eru pun protes, karena tempat seperti ini bukan tempat untuk adu mekanik. Beralih ke sisi Guki dan Mas Aki. Guki semakin memprovokasi Mas Aki dengan berkata, "Ada apa? Kenapa kau cuma diam saja? Apa job rahasiamu itu juga hanya sekedar kebohongan?" Tidak berselang lama, setelah dia memprovokasi Mas Aki, muncullah banyak bayangan pedang di belakang punggung Guki. Guki pun sangat terkejut dan telat menyadari. Lalu saat dia menoleh ke belakang, sudah ada begitu banyak pedang yang siap menusuk leher Guki. Bukan hanya Guki saja yang terkejut, pria kacamata, Pak Bambang, Mbak Alis, tetangga Mbak Alis, tetangga admin, dan tetangga RT Pak Bambang pun terkejut. Guki tentu saja saat itu langsung panik dan keluarlah semua keringat dari wajah ganteng versi omnya. Mbak Alis, yang melihat situasi semakin berbahaya, berteriak kepada mereka berdua untuk berhenti. Terlihat wajah pucat Guki yang ditodong pedang dari segala arah, dan jika dia bergerak sedikit saja, pedang-pedang itu akan langsung menancap di lehernya. Mbak Alis meminta Guki untuk segera mundur. Tentu Guki marah, karena kau yang mulai kau yang mengakhiri. Gengsi dong sama jenggot, masa iya dia harus mundur dari bocah ingusan di depannya. Dia pun terpaksa melepaskan tangannya dari Mas Aki dengan rasa amarah yang masih sangat terlihat. Mas Aki pun juga melepaskan skillnya dan perlahan-lahan pedang-pedangnya pun menghilang. Kemudian Mbak Alis menanyakan, "Apakah Mas Aki baik-baik saja?" Mbak Alis juga meminta maaf dan mencoba menjelaskan sikap Guki kepada Mas Aki. Di antara kelas S, baik kekuatan dan posisi dia itu lemah. Jadi dia ingin melindungi kursinya sekuat tenaga. Jadi maafkan dia. Dengan santai Mas Aki menjawab ya itu tidak masalah. Tapi Mas Aki dikejutkan dengan perubahan sikap Mbak Alis. Dia berkata dengan wajah kagumnya, "Walaupun itu tidak masalah untukmu tetapi tetap saja. Jadi yang barusan adalah crafter. Itu lebih hebat dari yang aku dengar dari Eru." Mendengar nama Mbak Eru disebut, Mas Aki dengan wajah kesal melihat ke arah Mbak Eru. Tapi Mbak Eru dengan panik dia pura-pura tidak mendengar. Kemudian Mbak Eru menjelaskan pada Mas Aki, "Maafkan aku. Padahal niatnya aku ingin menjelaskan kenapa itu rahasia, tapi aku malah keceplosan di depan Mbak Alis." Emang dasar Mbak Eru itu sama kayak tetangga yang kalau dengar hot news saja, dalam sedetik kemudian, sudah menyebar ke seluruh penjuru antero galaksi. Mbak Alis pun memohon kepada Mas Aki untuk jangan memarahi Mbak Eru. Namanya juga mulut manusia, tidak ada yang bisa menghentikannya, jadi aku mohon maafkan dia. Mas Aki dengan kesal menjawab, "Hah dasar." Tapi perkataan mereka berhenti saat Pak Bambang memberi kode dengan dahemannya. Lalu Pak Bambang bertanya kepada Mas Aki, "Apakah kamu bersedia membagikan informasi tentang job tersembunyi itu?" Dengan tegas Mas Aki langsung menolak. Pak Bambang akan memberikan segepok uang jika Mas Aki bersedia. Tapi tetap saja Mas Aki menolak. Mas Aki berpikir, jika dia membagikan informasi itu, akan terjadi keributan bagi kebanyakan petualang. Pasti akan banyak bermunculan orang seperti Guki yang posisinya terancam.
Selain itu aku juga tidak mau ditanya-tanya. Pak Bambang pun sangat menyayangkan keputusan Mas Aki. Lalu Mbak Alis menanyakan, apakah urusan mereka sudah selesai dan kami boleh bubar? Dan sambil pergi Pak Bambang membenarkan. Kemudian Mbak Alis mengatakan pada Mas Aki kalau dia punya urusan dengannya, dan ada anak yang ingin dia kenalkan pada Mas Aki, kau pasti akan sangat terkejut. Mas Aki pun hanya diam serta penasaran dengan siapa Mbak Alis akan mengenalkannya. Lalu, sambil menuruni eskalator, Mbak Alis berkata kalau dia sangat menantikan reuni dengan Mas Aki. Mas Aki pun sangat terkejut saat melihat seseorang yang dimaksud oleh Mbak Alis. Dia adalah wanita healer yang sebelumnya ditolong oleh Mas Aki. Singkat cerita mereka melakukan kencan di tempat yang disiapkan oleh Mbak Alis dan nama wanita itu adalah Mbah Yami. Dan pada pagi harinya terlihat Mbak Eru yang baru saja bangun tidur. Serta sudah ada Mas Aki dan Mbah Yami yang juga berada di sana. Lalu Mbak Alis memberi selamat kepada mereka atas terbentuknya tim baru. Mbak Alis memberitahu mereka bahwa mulai hari ini mereka bertiga akan menantang dungeon kelas B, Dungeon Underground Tomb of Grudge. Mbak Alis berkata, jika mereka berhasil, Mbak Alis akan mengundang mereka masuk ke guild miliknya. Guild kelas S Carmelian Red. Tentu ekspresi Mbak Eru dan Mbah Yami sangat kaget, tapi seperti biasa Mas Aki hanya memasang wajah datar miliknya. Mbak Alis melanjutkan, klanku ketat dalam memilih anggota, tapi jika memiliki kesempatan itu apa yang akan kalian lakukan? Mereka pun sangat bersemangat mendapat kesempatan dari Mbak Alis. Wah, bagus sekali, respon Mbak Alis atas semangat mereka. Tapi Mas Aki berkata dalam hati, jika aku ingat lagi, di dunia 20 tahun mendatang, Carmelian Rank disebut-sebut sebagai puncak klan kelas S, tapi saat aku berengkarnasi, klan tersebut musnah. Itulah yang aku dengar di berita waktu itu. Tapi apa alasannya? Tapi lamunan Mas Aki berhenti saat Mbak Eru berkata, lagi-lagi kamu berpikir kamu paham tidak sih? Undangan untuk petualang rank sepertimu itu sangat jarang tahu. Terlihat kelas Mas Aki paling rendah di antara mereka bertiga. Mas Aki baru sadar ranknya ketinggalan di antara cewek-cewek itu. Sadarmu itu telat, kata Mbak Eru yang mengejek Mas Aki. Mbak Alis lalu meminta bantuan dari Mbak Eru. Mbak Eru membalas, apa aku akan jadi penjaga lagi? Lalu Mbak Alis merayu dengan berkata, tepat sekali. Peresmian keanggotaanmu juga bergantung pada misi ini. Mbak Eru dengan mata berbinar-binar berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Lalu Mbak Alis pergi dengan berkata aksinya baru dimulai besok, untuk hari ini, cukup sampai di sini saja. Mbak Eru juga akan pergi. Katanya dia akan main game, jadi dia harus pulang. Tapi dia dihentikan oleh Mas Aki dengan menarik jaketnya. Daripada main game lebih baik kau ikut denganku. Ini bukan untuk persiapanku, kata Mas Aki, ini untuk dirimu. Tentu mendengar itu sontak kaget Mbak Eru. Ayolah ikut aku untuk mengambil barang bagus. Tapi melihat kedekatan Mas Aki dan Mbak Eru membuat dada Mbah Yami terasa sesak. Lalu Sin berpindah ke dungeon kelas C, Six-Legged Old Force. Terlihat Mbak Eru dan Mas Aki di sana. Mbak Eru mengeluh karena dia harus bekerja di hari libur. Ditambah lagi kenapa kamu ikut? Ternyata Mbah Yami juga ikut dengan mereka. Lalu Mas Aki menanyakan pada Mbah Yami, kamu yakin tetap ikut padahal demi urusan anak ini? Tentu kesal Mbah Eru, karena dia dianggap bocil sama Mas Aki. Mbah Yami pun membalas, iya aku yakin bisa membantu. Selain itu aku bisa menambah pengalaman juga. Tapi dalam hati, dia berbohong. Aku hanya ingin bersama Mas Aki. Aku ingin diandalkan. Aku tidak akan kalah. Sambil mengeluarkan api cemburu yang menggebu-gebu. Kemudian Mas Aki meminta semuanya untuk diam. Dia melihat monster centaur yang sedang tertidur. Melihat itu Mas Aki tersenyum. Dia sedang istirahat, ini kesempatan emas. Tapi quest system muncul yang memberi misi untuk mengobati monster itu. Tentu Mas Aki heran dengan misi kali ini. Mas Aki lalu memikirkan sebuah rencana. Dia lalu meminta Mbah Yami untuk mengikutinya dan harus tetap tenang. Mereka mulai berjalan mendekati monster itu. Tapi saat mereka berjalan, ada sebuah belalang yang terbang. Yang seketika membuat monster centaur itu langsung bangun. Tentulah Mbak Eru langsung panik saat itu, sial ini situasi yang gawat. Mbak Eru langsung berlari menyelamatkan Mas Aki dan Mbah Yami dari serangan monster centaur. Ternyata itu serangan panah yang sangat cepat. Tentu melihat kekuatan monster itu, membuat Mbah Yami dan Mbak Eru merasa nyeri.
Monster Centaur kembali menyiapkan anak panahnya, dan langsung mengarahkan ke arah Mas Aki dan yang lainnya. Mas Aki berkata dia menembakkan anak panahnya, tanpa celah waktu sama sekali, kecepatan reaksi yang luar biasa, tadi benar-benar nyaris. Dengan tubuh bergetar Mbah Yami mengatakan, tapi bukankah Monster Centaur itu tidak menyerang manusia? Mas Aki pun membenarkan perkataan Mbah Yami, tapi yang satu ini tidak normal. Terlihat monster itu kembali akan melepaskan serangannya. Lalu Mas Aki mencoba menghentikannya dengan berkata, tunggu dulu, kami tidak bermaksud untuk mencari keributan. Monster Centaur itu kini kelihatan sangat lemah. Terlihat dari dia yang memegang busur panahnya dengan tubuh bergetar. Benar saja kini, terlihat dia berlutut kehabisan tenaga. Mbah Yami pun berkata, dia terlihat kesakitan. Mas Aki lalu berpikir, kondisi ini. Lalu Mas Aki meminta tolong kepada Mbak Eru untuk menjaga sekitar. Apa kau mendengar sesuatu? Mbak Eru pun menjawab, tidak Sir, apa itu hal yang harus dikhawatirkan? Tapi tiba-tiba Mbak Eru berteriak dan terjatuh dengan kaki yang memuncratkan darah. Tentulah situasi itu membuat Mas Aki dan Mbah Yami panik. Kini Mas Aki mengerti hal yang membuat Centaur menjadi lemah adalah racun miliknya. Dan muncul sebuah bayangan tepat di belakang Mbak Eru. Itu adalah monster laba yang sudah siap dengan sengatannya, tentulah membuat Mbak Eru sangat panik. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya akan kita ketahui nasib Mbak Eru di part selanjutnya.